Kemenangan terjadi di sini, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kemenangan menjadi bagian kami oleh karena Engkau telah bangkit, Engkau yang hidup, Engkau yang telah berfirman dan terjadi sesuai apa yang Engkau firmankan. Engkau telah diserahkan, Engkau mati dan kemudian Engkau bangkit. Sungguh Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada firman-Mu sebab apa yang Engkau katakan itu benar adanya dan pasti terjadi. Kemenangan terjadi di sini bagi orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan pasti digenapi. Tidak ada satupun perkataan yang disampaikan dan tidak digenapi. Jikalau hari ini dia katakan, engkau akan hidup, engkau akan bangkit, engkau akan dikuatkan, engkau akan dipulihkan, itu pasti terjadi. Bagaimana dia katakan kepada murid-muridnya berulang-ulang kali bahwa anak manusia akan diserahkan. Dan kemudian dia akan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Saudara, itu benar terjadi. Kita kemarin sudah belajar bagaimana Yesus dikuburkan, bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib, dan kemudian dia dikuburkan dan benar pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan tidak ada seorang pun yang menyangkal kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus itu. Sekalipun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menyuruh orang-orang yang menyembunyikan perkara tersebut, tetapi kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu tidak dapat disangkal. Dan sampai hari ini kuasa kebangkitan itu nyata. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak percaya pada kuasa kebangkitan Yesus. Sebab apa yang difirmankan telah terjadi, dan seterusnya pasti terjadi dan akan terus tergenapi. Hari ini saya mau sampaikan, percaya pada firman Tuhan, maka itu pasti akan tergenapi di dalam firman-Mu. Dan perkatakan firman, engkau percaya pada firman, engkau akan melihat apa yang Tuhan sampaikan itu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Similar dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kalau hari ini kita bergantung kepada kuasa firman Tuhan, maka firman itu akan mengerjakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita tentang seorang anak muda perempuan. Di usianya yang ke 30-an, dia belum menikah, dia mengalami sakit. Dia mengalami sakit dan dia seorang yang sudah melayani. Tapi ketika dia mengalami sakit itu, dia terus berkatakan, itu sakit, saya itu sakit, saya itu sakit. Awalnya sakitnya itu tidak parah. Tapi kemudian dia mungkin ini ginjal. Kekhawatiran yang ada di dalam dirinya selalu memperkatakan penyakit-penyakit terburuk dengan mulutnya, dengan perkataan. Dan anak ini anak yang masih muda, 30-an tahun. Belum pacaran dan sebagainya. Tapi kemudian dia memperkatakan terus dia sakit, dia sakit, dia sakit. Dan lambat laun bertahun-tahun dia perkatakan dia sakit. Walaupun sering dilayani, dikatakan jangan perkatakan seperti itu. Dia terus memperkatakan sakit penyakitnya. Lalu dia mulai memperkatakan dia ginjal, dia ginjal, dia ginjal, dan sebagainya. Saudara, entah mengapa penyakitnya makin menguasai tubuhnya dan makin parah, makin buruk. Saudara, dan kemudian makin parah, dan ujung-ujungnya, saudara, betul-betul makin parah. Saudara, ketika kami melayani dia tanpa dia sadari bahwa apa yang diperkatakan itu menguasai tubuhnya, dan kemudian dia mengalami sakit penyakit itu. Dan beberapa tahun setelah itu memang dia meninggal dunia. Saudara, apakah itu suatu takdir seseorang mengalami sakit penyakit dan kemudian mati? Ada juga satu kesaksian, saudara. Itu rekan pelayanan saya sudah berumur 50-an tahun. Dia mengalami bagaimana dia kista yang sangat besar di perutnya. Dan waktu kami melayani dia, tubuhnya itu sudah sangat kurus dan bagian perutnya sudah seperti orang hamil. Ketika dia pergi ke rumah sakit dengan anaknya yang umur 20-an, 30-an, orang menyangka, wah ini istri muda, suaminya masih muda, istrinya udah umur 50-an hamil. Mereka menyangka seperti itu, saking besar perutnya dipenuhi dengan kista yang begitu besar. Mereka tidak tahu bahwa itu putranya yang membawa dia ke rumah sakit. Jadi si ibu ini, kami selalu mendoakan, waktu kami doakan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia nangis, dan kemudian beberapa bulan dia memperkatakan, saya akan sembuh, saya akan sembuh. Lalu pada beberapa bulan kemudian dia harus dioperasi kistanya. Dan teman kami dalam pelayanan itu mendampingi dia masuk ke dalam ruang operasi. Waktu dia masuk ke dalam ruang operasi, itu mujizat terjadi bahwa operasi yang harusnya berjam-jam itu hanya 1 jam. Dan dibawa keluar itu kista yang bongkahannya itu sangat besar sekali. Dan karena ibu ini sangat berpengharapan dengan Tuhan, saudara bayangkan dari tahun mungkin sekitar 5-6 tahun lalu sampai sekarang,
Dia tidak pernah kambuh lagi bagian kisahnya atau semakin memburuk. Tidak. Dia mengalami kesembuhan karena dia memperkatakan firman. Dia sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan dan dia katakan pada sejak saat itu dia mulai melayani Tuhan dengan sungguh. Dan sampai hari ini kisah itu tidak pernah kambuh lagi di dalam keadaan-keadaan yang memburukkan kehidupannya. Saudara, dua kesaksian ini adalah seorang anak muda yang dia dengan penyakitnya dia selalu mengatakan dia ginjal gitu. Kemudian keadaannya makin parah, makin buruk sampai kakinya buruk dan sebagainya. Kemudian sorry to say dia mengalami keadaan meninggal dunia. Dan sahabat saya yang ibu yang umur 50-an tahun, dia memperkatakan firman, dia dioperasi, dia diangkat kisahnya sembuh dan sampai hari ini dia masih melayani Tuhan. Sudah beberapa tahun lamanya dia mengalami operasi. Saudara yang diberkati, bukankah dalam firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 50 ayat 11 bahwa firmanku yang kuucapkan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kuperkatakan, apa yang kufirmankan, dia akan pergi sesuai dengan perintah. Dia akan pergi dan menghasilkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita memperkatakan firman tiap hari, maka kuasa itu akan mencipta kesembuhan, mencipta pemulihan, mencipta kehidupan di dalam kehidupan kita. Memang semua orang akan meninggal dunia, tetapi berbahagialah orang yang percaya selama dia hidup. Pada waktu kita harus mati, ya kita memang harus mati, saudara. Tapi ketika kita memperkatakan, saya diberkati, saya disembuhkan, saya dipulihkan, maka kita akan terjadi seperti itu. Karena firman Tuhan berkuasa. Yesus berkata 4 kali dia memberitahukan tentang penderitaannya, dan itu memang sudah tercatat di Alkitab. Bahwa anak manusia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya ketika dia menjalani proses penyaliban itu, saudara, dia tidak takut. Karena janji Bapa hari ketiga sudah selesai. Dia akan bangkit. Jadi dia menjalani proses penyalibannya dengan kekuatan iman daripada Tuhan. Dia tidak bersumur dan dia menjalani. Setelah ini ada kemuliaan. Setelah salib ada kemuliaan. Setelah kematian ada kebangkitan. Ada kehidupan, ada pengharapan. Dan itu terjadi, saudara. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau mengawali firman Tuhan dengan berkata, kalau engkau percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti firman itu akan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Dan Yesus memperkatakan firman dari Bapa, dan itulah yang dikehendaki Bapa, memang dia harus mati di kayu salib. Tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena ada kehidupan di balik salib. Saudara percaya pada kuasa firman Tuhan, dia pasti digenapi. Dan kalau engkau percaya sungguh-sungguh pada kisah yang ada di Alkitab, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, itu pasti akan diperkatakan oleh firman. Firman yang menciptakan, firman yang menghidupkan, firman yang mengerjakan, dan membuat segala sesuatu tergenapi dan terjadi di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 27 ayat 57 hingga 66 dan Matius 28 ayat 1 hingga 10 kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah dikuburkan dan dia bangkit. Ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Ia telah bangkit seperti yang dikatakan. Bukan Tuhan akan berfirman kepada hamba-hambanya para nabi sebelum ia mengucapkan apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dia akan sebelum dia melakukan apa yang diucapkan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu berkuasa. Hari ini saya mau katakan, percaya kepada firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana kuasa firman itu terjadi dalam kehidupanmu, dan sebagaimana Yesus telah bangkit, engkau juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Hari ini saudara, ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, percaya, katakan begini, ada kuasa kebangkitan yang memulihkan keadaan kita. Ada kuasa kebangkitan yang memulihkan sakit penyakit kita. Perkatakan hal yang positif. Di dalam firman Tuhan di dalam kitab Petrus berkata, jikalau engkau mencintai hidup, ucapkan hal-hal yang baik dengan mulutmu. Dan mari saudara, kita percaya firman, kita melihat Yesus memperkatakan, dia bangkit, dia hidup, dan Bapa di surga berkuasa untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mulut mayat Yesus. Pilatus memberitakan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu memeringkannya ke dalam kuburnya yang baru yang digalinya ke dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya sesudah
Hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakannya kepada rakyat. Ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara yang diberkati, Yesus mati dan dikuburkan. Dia dibawa ke dalam gua, saudara, di dalam gua Bukit Batu. Dan kemudian saudara yang diberkati, dia mengalami yang namanya kebangkitan. Nah, saudara, keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi saudara bayangkan Yesus sebagai Mesias, mereka katakan penyesat. Ketika mereka mendengar selama ini bahwa Yesus berkata bahwa ia akan bangkit, maka mereka meminta supaya Pilatus memerintahkan untuk menjaga kubur itu. Ayat yang ke-64, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, mereka takut kalau bahwa Yesus menyesatkan lagi dengan kebohongan, dengan mereka mencuri mayat Yesus. Jadi mereka jaga. Dan mereka menjaga kubur itu, tetapi saudara, kuasa kebangkitan tidak bisa dihalangi oleh pikiran-pikiran manusia. Itulah manusia. Seringkali mereka pikir mereka yang paling hebat, padahal mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah pencipta. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia punya kecenderungan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, dan mereka menganggap bahwa manusia adalah memiliki otak yang paling hebat dan berusaha membatasi kuasa Tuhan. Itulah kekurangan manusia. Kadang-kala kita seperti itu, bukan, saudara? Kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Ah, tidak mungkin. Saya pasti mati. Saya pasti sakit. Saya akan begini. Saudara, memang betul kita membutuhkan satu dokter untuk menyembuhkan kita. Tetapi jangan batasi kesehatan kita dengan pemikiran, habis ini saya akan mati. Habis ini saya akan menjadi lebih parah lagi. Saudara, apa yang engkau ucapkan, itu yang engkau perkatakan, itulah yang mengandung kuasa yang mengerjakan kehidupanmu. Pilatus menyuruh penjaga-penjaga itu berjaga-jaga di kubur itu, tapi mereka tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Saudara, kalau kita membatasi kuasa Tuhan, kita akan mengalami pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran kedagingan, dan berpikir seolah-olah kita yang paling benar. Tapi kalau kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan penjaga-penjaga itu tidak dapat menahan Yesus untuk tetap ada di dalam gua batu itu. Saudara, Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus hidup. Dalam Matius 28 ayat 1-10, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lagi, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat dia. Saudara, mujizat itu terjadi, kebenaran itu dinyatakan bahwa apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Itu sebabnya saudara, mari percaya kepada setiap perkataan Yesus. Tidak ada satupun perkataan yang fail, tidak ada satupun perkataan yang gagal, asal kita sebagai manusia tidak menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Bahkan sekalipun Pilatus dan para
Tua-tua, Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan penjaga-penjaga itu berusaha menghalangi karya Tuhan di dalam kehidupan Yesus. Tetapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada firman dari Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Saudara, doa orang benar bila dengan yakin diperkatakan, doa orang benar bila dengan yakin dinyatakan, maka akan sangat besar kuasanya. Saudara, ada satu pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Bapa firmankan itu pasti terjadi, itu adalah Yesus. Jadi sekalipun manusia berusaha menghalangi pekerjaan karya Roh Kudus, tetapi tidak ada satupun yang dapat membatasinya. Saudara, sekalipun dikatakan bahwa penjaga-penjaga itu telah menjaga bukit batu itu, Maria Magdalena dan yang lainnya datang di sana. Kemudian terjadilah gempa bumi. Apa yang terjadi dengan gempa bumi itu? Mungkin penjaga-penjaga itu pun rubuh, runtuh, pingsan, dan lain sebagainya, atau lari ketakutan. Dan kemudian kuasa itu terjadi. Janganlah kamu takut. Ada dua perempuan dan yang disebutkan di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, dua perempuan yang penuh iman, saudara. Mereka datang ke sana. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saudaraku, dua perempuan ini, saudara, perempuan-perempuan yang selama ini mengiring Yesus dari kehidupan mereka yang penuh dengan dosa, tapi kemudian mereka menyesal dan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Yesus berjumpa dengan mereka, salam bagimu. Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus, jangan takut, pergi dan katakan kepada semua saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan sanalah mereka akan melihatku. Yesus tidak menghalang-halangi orang untuk melihat kebangkitannya dan mereka pun menjadi saksi bahwa kebangkitan Kristus. Sampai hari ini saudara, kita melihat bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, saudara, pemberitahuan Yesus yang pertama dan selanjutnya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu sudah disampaikan. Dan luar biasa, saudara, disampaikannya berulang-ulang, dan itu benar terjadi. Bahwa dia diserahkan, dia dibunuh, hari ketiga dia bangkit. Amin. Saudara, percayakah engkau kepada firman Tuhan? Bahwa yang diperkatakan pasti terjadi, asal engkau percaya, apa akan terlihat. Matius 28 ayat 6 yang tadi kita sudah baca, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bukankah Yesus hidup, Yesus menang, firman-Nya berkuasa? Amin. Dan kuasa kebangkitannya itu terjadi oleh karena dia yang telah mengambil bagian dalam rupa sebagai seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dia memberikan nyawanya. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tidak ada satupun yang bisa mencabut nyawa Yesus karena dia adalah pencipta. Tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dengan penuh ketaatan. Maka kuasa kebangkitan itu nyata. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, tidak ada kematian yang berkuasa atas Yesus, tetapi dia menyerahkannya, dia memberikannya, dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam dia. Dia berkuasa untuk memberikan, dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kuasa yang Tuhan Bapa Yahweh berikan dalam kehidupan dia. Dan saudara, ketahuilah kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan melihat kuasa yang sama itu akan bekerja di dalam kehidupanmu. Saya berdoa beberapa hari ini banyak keluarga-keluarga, banyak anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit. Dan baik itu secara online lewat permohonan doa yang masuk di tim kami, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Secara onsite juga hari-hari ini banyak sekali orang yang mengalami sakit penyakit. Banyak sekali yang mengalami sakit penyakit. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kalau engkau memperkatakan firman, maka kesembuhan itu terjadi. Yesus sudah menang, Yesus sudah hidup, kuasa kebangkitan itu ada di dalam dia. Dia yang berkuasa menyerahkan nyawanya dan dia kemudian yang berkuasa untuk bangkit dan hidup oleh karena kehendak Bapa di surga. Saya percaya hari ini dengan kuasa yang sama, engkau yang sakit disembuhkan. Ada begitu banyak orang-orang yang di depan doa. Saya mau perkatakan, engkau sembuh,
engkau pulih di dalam nama Yesus. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ada perenungan yang kita mau sampaikan kepada kita semua bahwa Yesus berkuasa atas maut. Amin. Yesus sudah menang atas maut karena dia bangkit, dia betul-betul hidup. Sebelum dia mati, bahkan dia sudah berkatakan dia akan bangkit pada hari ketiga, dan benar dia bangkit, saudara. Kuasanya menang atas maut. Kedua, membuktikan Yesus adalah anak Allah. Karena dia adalah anak Allah, dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak diambil, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Dan kemudian nyawanya itu dia mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, memberikan manusia kehidupan yang kekal, semangat dan harapan baru. Saudara, pengharapan apapun yang sudah putus, yang sudah pupus di dalam kehidupanmu, ketika Yesus hidup di dalammu, engkau mengalami yang namanya kelahiran baru, maka semangatmu akan hidup. Saya mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang dia punya kehidupan manusia lama, yang dugem, narkoba, dan lain sebagainya. Satu ketika dia di titik terendah, kemudian dia mengalami pertobatan di dalam Tuhan, dan dia berkatakan, Tuhan, kalau hari ini engkau menyembuhkan aku berjanji aku mau mendedikasikan hidupku untuk melayani engkau. Dan saudara, ketika dia katakan dia sudah mengalami sakit dan kronik dan membawa pada kematian, dia kemudian dijamah Tuhan mengalami kesembuhan. Dan sampai hari ini dia melayani secara dahsyat dan luar biasa. Saudara, ada kuasa di dalam Yesus. Kuasa untuk memberikan pengharapan. Pengharapan itu ada, maka dia akan memberikan kesembuhan. Kesembuhan itu terjadi, maka kuasa kebangkitan, bahwa tubuh manusia yang fana ini juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yesus berkuasa atas maut, dia yang menyerahkan nyawanya, dan kemudian dia memberikan kita pengharapan baru, memberikan manusia kehidupan kekal dan semangat hidup yang baru. Saudara percaya kepada firman Tuhan, perkatakan setiap hari, aku sembuh, aku pulih, aku bangkit, aku diberkati, keuanganku dipulihkan, hidupku dibaharui. Saudara akan melihat, selama Yesus ada di dalam kehidupanmu, engkau akan menghadapi pengharapan, semangat, bahkan kehidupan kekal di dalam kehidupan saudara. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pokok-pokok doa, rekan-rekan yang menitipkan doa bagi kehidupan kami. Yang sakit stroke, yang opung-opung kami Tuhan, yang sudah selesai operasi di dalam pemulihan, yang berdoa supaya tidak ada cancer di dalam tubuhnya. Oh Tuhan, dijauhkan dalam nama Yesus. Kami memperkatakan shalom, kami memperkatakan damai sejahtera, kami memperkatakan sembuhkan untuk Opung Panggaribuan, Opung Vicky, untuk Ibu Tiur dalam nama Yesus, Opung Herliana, dan juga kami berdoa memperkatakan kesembuhan untuk Pak Sanggam yang sedang sakit tifus, Timothy yang sedang sakit DBD di dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga muda yang diambang perceraian, dikembalikan cinta kasihnya kepada masa muda, keluarga-keluarga yang jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dosa perjudian, dosa KDRT, Bapak, titipan doa yang dalam kehidupan kami memperkatakan tanpa kami menyebutkan nama satu persatu, orang yang mengalami dosa perselingkuhan dibawa kembali, dipulihkan dalam nama Yesus. Dan seorang ibu muda yang meninggalkan suami dan anaknya untuk pergi bekerja di Jakarta, dalam nama Yesus dia boleh dikembalikan kepada suaminya. Di dalam nama Yesus, orang ibu yang terlilit dengan hutang pinjaman online, yang dikuasai oleh hutang dan tidak punya penghasilan lain, oh Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami sakit stroke, tidak punya uang, dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami gejala-gejala sakit autoimun, di dalam nama Yesus diperkatakan kesembuhan terjadi. Percaya kepada kuasa firman Tuhan, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus sudah hidup, maka engkau akan melihat setiap hari engkau memperkatakan firman, maka engkau sembuh, dan sembuh. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang kami layani, mereka yang dalam pertobat baru, mereka yang dengan sungguh-sungguh, yang kami memperkatakan anak-anak muda ini mengalami kuasa kebangkitan, mereka mengalami berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Jangan sampai mereka tidak dipenuhi Roh Kudus, jangan sampai mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Sebab ketika dipenuhi Roh Kudus, maka Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk tetap tinggal di jalan yang benar. Kami memperkatakan anak-anak muda yang kami mentoring, baik itu di dalam pelayanan penginjilan online, dalam nama Yesus, pelayanan di kampus-kampus, Tuhan memberkati, memulihkan kehidupan mereka. Ini doa kami Bapa, ketika engkau bangkit, engkau hidup, maka umatmu juga akan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami memperkatakan shalom, di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa menyertai kita semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, melingkupi, memberikan iman, pengharapan, kuasa, kasih, dan kesatuan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, biarlah setiap hari, satu jiwa satu hari kita bawa di dalam doa. Satu jiwa satu hari kita perkatakan firman. Satu jiwa satu hari kita perkatakan engkau dipulihkan, engkau diberkati. Maka satu hari 365 jiwa kita bawa dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya lebih daripada itu yang Tuhan akan bawa. GHCC, satu jiwa satu hari, bahkan lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas.